Dukung channel Wadah Cerita dengan memberikan like dan subscribe, juga nyalakan tombol lonceng supaya bisa mendapatkan update cerita. Bagi kalian yang ingin berbagi cerita, bisa kirimkan lewat email ke ceritawadah@gmail.com. Seratus juga Mas FM Mandiri Radio News Play Station. Baikan Mandiri. Kali ini kita akan lanjut ke cerita ke Mas Yayan. Tadi kita sudah dengerin dari ceritanya Mas Anca, yang ceritanya tadi itu tentang pengalaman dia bertemu dengan sosok perempuan setelah latihan dari bela diri. Nah, di sini langsung aja kita coba mendengarkan ceritanya dari Mas Yayan. Ini kejadiannya kapan nih Mas Yayan lebih tepatnya? Lama banget ini Mas Ino. Ada 10 tahunan. Ini pertama kali saya ngelihat yang namanya hantu mungkin ya. Percaya nggak percaya, ya kita harus percaya. Memang kan kita harus beriman pada yang gaib kan. Iya. Tapi bukan menyembah loh. 1997. Lama banget. Itu berarti masih 5 tahun 5 dulu Aku sekolah 5 ya? tahun. Enggak? Mau masuk TK waktu itu. Dan itu nggak pernah lupa aku. Pertama kali ngeliat yang namanya hantu, dan pertama kali aku percaya adanya makhluk halus, makhluk gaib lah ya. Aku sering banget main tempatnya mbah, nenek, kakek ya. Karena kebiasaan manggil mbah ya mbah. Jadi rumah saya dengan rumah mbah itu berjarak sekitar setengah kilo. Dan dulu itu ya di desaku, kebetulan dulu aku kan dari Pringsewu tuh. Nah di Pringsewu itu masih rumahnya jarang-jarang. Jadi kalau main ke rumah mbah itu habis dari maghrib, main ke rumah mbah, dan itu aku digendong. Ingat bener digendong sama bapak, digendong punggung ya. Seneng banget gendong punggung. Itu treknya tuh, treknya ngelewatin kayak kebun singkong, terus kebun-kebun pisang, gitu-gitulah Mas Ino. Nggak malam, pulang itu paling jam 9, jam 10 dari rumah mbah itu. Dan sama, itu jalan kaki. Orang dulu tuh ya punya sepeda aja udah wah banget ya, betul. Sekitar jam 9 atau jam 10 pada waktu itu. Karena aku dulu masih kecil, mikirnya tuh mungkin udah malam banget ya. Jadi setelah pulang dari rumah mbah itu, dan dulu aku tinggalnya itu masih ikut mbahku juga. Jadi mungkin kayak misalkan sekarang bapak ibuku itu masih ikut mbahku, gitu loh. Jadi kayak ikut mertua lah gitu istilahnya. Dan kami itu di rumah mbahku itu tinggal di kamar belakang. Jadi rumah mbahku itu yang di Prinsip itu, yang rumah mbahku yang ditempatin aku, ibu dan bapakku. Bentuknya letter L. Dan aku, bapak ibu itu tidur di kamar yang letter L. Jadi setelah pulang, nyampe lah di depan kamar letter L itu. Kapan dibuka pintunya? Ini masih terngiang-ngiang. Kalau aku ingat itu lagi, itu pertama kali aku ngeliat hantu. Kapan dibuka pintu sama bapak? Itu aku masih digendong belakang sampai di letter L, buka pintunya. Nyala, terang, padahal belum punya listrik. Mungkin pernah lah yang lihat kayak lampu sorot yang digantung di panggung terus disorotin ke bawah. Kalau mau sorot, iya. Jadi terangnya kayak gitulah.
cahaya apa? Kapan saya lihat ke depan? Jadi cahaya itu bentuknya kayak kerucut, kayak segini kerucut gitu, kayak lampu sorot kerucut. Di tengah-tengahnya itu pocong melayang. Depan mata, jadi bapak aku tuh ngeliat. Dan dia tuh berdiri di depan pintu kamarku. Pintu kamar. Jadi pintu letter L itu langsung lurus sama pintu kamar yang aku tidurin sama bapak sama ibu. Sampai aku tuh mongok, bingung dan nggak tahu itu apa kan. Cuma yang aku tahu kok itu terang bener. Padahal listrik nggak ada loh. Kalau kawan mandiri, sahabat mandiri tahu yang namanya, kalau bahasa Jawanya oblek mungkin ya. Tahu nggak sih? Oblek itu lampu sentir. Nah lampu sentir tuh. Oke. Dulu masih pakai lampu sentir. Terang banget itu, dan pocong itu ngegantung di tengah-tengahnya kayak gitu lah, melayang. Saking nggak bisa ngomongnya, jadi aku inget betul tangan bapak betul langsung nutup mataku, ditutup pakai tangan, terus dilewatin aja tuh. Jadi kita lewat sampingnya. Aku sambil kayak nggak bisa ngomong gitu loh, cuma ngelongok gitu aja. Tapi pengen jerit gitu atau? Iya nggak bisa, pengen teriak, bingung, takut, jadi satu lah pokoknya waktu itu. Masuk ke kamar, aku nggak tahu apa yang dipikirin bapak ya, cuma bapak diem aja pada waktu itu. Jadi aku waktu masuk kamar tuh takutnya ibuku diapa-apain. Mama gimana? Ternyata mamaku atau ibuku tuh udah tidur, masih tidur. Sampai kamar barulah nangis aku. Ibuku bangun, nanya kan kenapa. Dijelasin. Nah istilah pocong itu aku tahu dari bapakku pada waktu itu. Itu tadi depan kamar ada pocong, kata bapak gitu. Dan gobloknya tadi takut sampai mau teriak tuh nggak bisa. Bukannya aku tidur atau gimana gitu ya, bapakku sama ibuku udah di ranjang, udah tidur. Bangun lagi aku, Mas Nino, ngecek masih ada nggak itu makhluk, itu masih ada nggak itu. Jadi yang aku ingat, yang aku lihat, dia itu putih bersinar, tapi mukanya tuh nggak kelihatan. Jadi kalau misalkan kadang kita lihat di media-media itu pocong tuh sampai mukanya busuk gitu ya. Tapi yang aku lihat pada waktu itu dan masih benar-benar ingat, itu nggak ada mukanya, ya polos gitu aja. Ketutup kain semua gitu. Entah ketutup kain entah itu mungkin karena saking terangnya ya, jadi nggak kelihatan mukanya dan nggak bau kok pada waktu itu loh ya, aku masih inget benar. Jadi nggak ada bau amis, nggak ada apa. Dan karena mungkin dia itu nggak pernah lihat sinar yang seterang itu pada zaman itu, dan nggak tahu kenapa sampai sekarang aku masih ingat. Jadi kalau aku pulang, aku ceritain lagi ke bapak pun masih ingat. Nah sekarang aku di Kota Bumi, tapi bapak masih di Pengsewu. Tahun 97. 1997, 5 tahun, aku umur 5 tahun itu. Paginya heboh lagi diceritain ke mbah. Ada apa namanya, masukan dari mbah atau apa gitu. Biasanya kan kalau orang tua diceritain kan, oh ini artinya gini. Iya, apalagi orang dulu itu kan kliniknya kuat banget ya. Ya kata mbah sih itu nenek moyang kita lah. Mungkin bapaknya mbah dulu lah pengen ngeliat cicitnya gitu kan. Pengen ngeliat cicitnya udah, atau pengen nengok keluarga lah. Tapi mana kita tahu kan. Yang aku tahu itu pengalaman aku pertama kali ngeliat yang namanya hantu, dan itu ya pocong itu. Kalau bentuknya mungkin sama sih, ya kayak lepet ya, lepet. Ya pokoknya kayak pocong lah. Soalnya kan orang kan beda-beda tuh ya. Iya benar. Mas Yayan ya. Jadi aku juga sempat waktu beberapa episode cerita di Mandiri Nightmare ini kan ada teman-temanku juga cerita, terutama dia itu pernah buka mata batin. Jadi bisa ngeliat Jadi goib gitu lah ya.
dia tuh orangnya tuh penasaran. Kebetulan dulu itu di acara Mandiri Nightmare tuh ada program Jamis. Oh ya, aku pernah ikutin tuh. Iya kan, Jamis. jalan-jalan mistis itu ya. Nah, jadi selama ikut Jamis tuh dia tuh nggak pernah yang namanya kalau ngerasain karena mungkin malam kali ya. Dan omongan-omongan orang kayak merinding-merinding itu normal lah gitu kan. Cuman dia tuh nggak pernah ngeliat. Dan ketika orang lain tuh ngeliat, oh itu ada tuh, oh di situ ada, itu putih sosok ini gitu kan. Dia penasaran. Sampai akhirnya dia ngobrol sama dulu kayak ada paranormal lah, kita kan bawa paranormal gitu kan. Pingin dibuka mata batin. Terus kita panggil kakak ya, bukan mbah lah atau apa, karena masih muda juga dia kan. Cuman dia punya ilmu gitu. Kak, gue pingin buka. Itu sama aku juga itu. Kalau nggak salah di daerah Trimodadi. Trimodadi, oh itu yang dekat rumah sakit Usop itu. Iya, sama lagi. Jadi ditanya sama kakak kami itu, lo yakin mau dibuka mata batinnya gitu kan? Karena kalau membuka mata batin itu harus punya persiapan. Gitu. Dan katanya kalau sekali dibuka itu bakal lanjut terus. Iya gitu kan. Nah ya karena mungkin temanku ini orang yang ngeyelan, dia iyain aja, gue udah siap 100%, tubuh gue fit segala macem gitu. Dan hal yang pertama kali dia lihat setelah dibuka mata batinnya itu sama kayak sampean dia, Ya, pocong itu. Cuman bentuknya beda. Dia ngelihatnya itu jadi inget itu jadi ini gitu ngasih no. Dia ngelihatnya itu sosoknya itu malah kayak daun pisang kering, warna coklat. Coklat dong. Iya. Oh jadi kayak kain kafannya udah lusuh. Iya gitu kan. Jadi pertama kali dia ngeliat gitu hampir pingsan dia. Tapi ya karena memang di backup juga sama kakak kami itu, ya akhirnya tetap disalahin juga gitu kan. Katanya lu siap. Bener. Rupanya yang dimaksud siap itu tuh siap mental, bukan siap badan. Karena kalau misalkan mental kitanya nggak kuat, itu ada dua kemungkinan kata dia kalau dibuka mata batinnya. Kalau dia nggak kuat dia bisa gila. Yang kedua kalau dia nggak kuat, ya dia kayak kehilangan diri dia gitu loh. Dia, tapi untungnya alhamdulillahnya kemarin tuh ya karena memang di backup juga sama kakak kami itu sampai sekarang normal gitu. Terus gimana tuh? Mata batinnya ditutup lagi atau? Jadi cerita lucunya lagi, dia lupa untuk nutup mata batin itu. Kakak ini tuh dia lupa gitu kan. Jadi memang kejadiannya tuh memang pas kami itu lagi Jamis juga gitu kan. Karena kami ngedenger di daerah di Trimodadi itu kayak ada tempat orang suka narik pusaka gitu kan. Nah jadi di sekitaran pusaka itulah dia ngebuka mata batin dia itu gitu. Jadi setelah kami ngebuka mata batin kan kami langsung ke Jamis. Kami nyari hal yang sebenarnya nggak usah dicari juga ada gitu kan ya. Setelah itu mungkin karena udah terlalu fokus sama perjalanan itu, ya kakak kami itu lupa gitu. Pokoknya itu nanti bakal kita putar juga. Jadi itu pernah diceritain juga di konten YouTube yang judulnya Akibat Membuka Mata Batin. Itu kan Mandiri bisa buka aja di YouTube dan nanti kita akan puterin juga di lain waktu. Itu sampai dia tuh hampir meninggal. Si yang anak yang dibuka mata batinnya tadi itu hampir meninggal karena setelah dia dibuka mata batin dan dia nggak tutup lagi, kami kan masih ngelakuin Jamis tuh. Jadi kami tuh pernah jalan di salah satu gedung di daerah hampir masuk Candi Mas lah ya. Jadi dia tuh kayak kantor ngurusin bendungan ceritanya. Ya mungkin kalau Mandiri bisa tebak-tebak sendiri aja. Nah di situ itu memang bener-bener angker lah kata orang. Karena pernah makan korban jiwa, terus lagi siang bolong kursi meja mental-mental kayak gitu lah. Pokoknya itu udah ekstrim lah situ kan. Dia berurusan sama
makhluk itu. Oh, penunggu yang ada di situ. Jadi dia tuh penasaran, dia cerita sama kakak kami lagi. Gue tuh kak ngelihat emang dia itu, cuman kok kayaknya dia ini nggak apa ya, susah buat deketin gue gitu loh. Ya itu akibat gue, kata dia kan. Gue bantuin lo buat dia nggak masukin lo gitu, kata dia kan. Dia cerita gitu. Gue mau lihat lagi kak, dikasih tau lah caranya sama kakak kami itu. Jadi caranya gini dilakuin, bener aja. Mungkin kawan mandiri pernah dengar nggak sih kalau misalkan ada kekuatan jin. Jadi kalau kita tuh ngomongnya kekuatannya itu berdasarkan warna. Oh iya, jadi aura warnanya benar. Iya, jadi ada yang warnanya biasa putih, ada yang warnanya merah. Nah, yang merah inilah yang membahayakan. Ibaratnya tuh jin terkuat lah ibaratnya, yang bisa ngelukain manusia. Rupanya penunggu di situ yang merah, yang warna merah itu, makanya dia hampir mati. Pokoknya dia tuh pernah masuk rumah sakit 3 hari. Karena kalau di diagnosa dokter itu penyakit lambung, tapi penyakit lambungnya aneh. Ketika diperiksa sama dokter, nggak ada apa-apa di lambungnya, sehat. Pulang, akhirnya orang tuanya berobat ke salah satu Pak Haji lah julukannya itu, dikasih air mawar, diminum, sembuh. Tapi dia tahu siapa itu yang ngeganggu dia itu, jinnya itu. Sampai Pak Hajinya itu bilang kalau bisa udah nggak usah ditengok-tengok lagi si makhluk ini gitu. Tapi dia ngotot. Dia terabas tuh pandangan Pak Haji, jatuh sakit lagi. Itu yang dia hampir meninggal itu. Itu kejadiannya ya berbarengan dengan pas Jamis itu apa di lain hari itu? Di lain hari. Jadi itu, dia kesono sendiri apa gimana tuh waktu yang ke dekat bendungan itu? Jadi pakai via mimpi. Jadi memang caranya itu dikasih tahu sama kakak kami itu, kalau kamu pengen lihatnya lagi, kamu nggak usah perlu lagi ke sana. Cuman kamu, ya pokoknya adalah, aku nggak mau ngasih tahu caranya karena nanti takutnya dipakai kawan mandiri ya, dan nanti juga ada yang resiko yang lebih tinggi kan, kita mencegah hal itu gitu kan. Aku udah tahu caranya gitu kan. Cuman mungkin istilahnya pakai harga sukma gitu. Jadi sukmanya lah. Ya, sukmanya yang sana gitu. Cuman ya itu tadi efek buruknya dari Raga Sukma itu kalau ketemu yang jin kuat, kitanya nggak kuat. Memang sholat suka bolong-bolong, ngaji jarang gitu. Waduh, kan. Aib di sebar-sebar. Makanya mungkin bisa ketemu kayak gitu. Jadi ya akhirnya diminta ngobrol lagi sama Pak Haji. Pak Hajinya nyampe nggak mau bantu lagi lah ibaratnya, saking kecewanya gitu kan. Kenapa dilanggar gitu loh. Sampai akhirnya ibunya mohon segala macam gitu. Ya udah akhirnya dikasih air mawarnya itu langsung 2 botol sekaligus. Diminum di saat itu juga gitu. Ya udah alhamdulillah sampai sekarang. Dan orang tuanya ngasih ultimatum, ini kalau misalkan lu masih ngelanggar, kita lepas tangan, kata orang tua. Ya udah akhirnya sampai sekarang enggak gitu lagi. Masih sehat walafiat tuh. Masih sehat walafiat, orang sudah berkeluarga gitu. Oke, baik kawan mandiri, itu dia cerita yang kita dengarkan pada malam hari ini. Nggak bosan-bosannya Nino untuk mengingatkan ke kawan mandiri untuk bergabung bercerita di sini. Kalau misalkan kawan mandiri ada yang ingin bercerita lewat langsung dari Radio Mandiri, bisa langsung aja ke Radio Mandiri di Jalan Mangga Besar nomor 59887. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama Nino juga. Dan kawan mandiri bisa bercerita di situ juga. Tapi kalau misalkan kawan mandiri terlalu jauh untuk datang ke studio, bisa kirimkan lewat WhatsApp, baik format rekaman suara atau teks yang nanti akan kita bacakan. Untuk PA-nya kirim ke nomor 0819011071. Dan juga teksnya juga bisa ke situ WA-nya ya. Untuk emailnya bisa kirimkan ke ceritawadah@gmail.com.